Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Iit. Selamat datang kembali di kelas 3. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua beserta keluarga sehat-sehat selalu ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi kemudahan dalam belajar. Berdoa mulai. Selesai. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 4, muatan bahasa Indonesia dan matematika, tentang keajaiban perubahan wujud benda dan kesetaraan satuan waktu. Nah, sebelumnya Bu Iit akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa dapat menemukan informasi tentang perubahan wujud benda yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat mengenal konversi waktu. Yang ketiga, siswa dapat mengonversikan waktu dengan satuan waktu lainnya. Terlebih dahulu, kita akan membahas materi tentang keajaiban perubahan wujud benda di sekitarku. Nah, anak-anak, coba tebak gambar apakah ini? Ya, benar sekali, gambar tahu. Nah, kalau yang ini, gambar kecap. Keduanya terbuat dari kedelai. Nah, tahu merupakan benda padat dan kecap merupakan benda cair. Kedelai merupakan benda padat. Dari kedelai menjadi kecap mengalami perubahan mencair karena dari zat padat menjadi cair disebut mencair. Nah, dari kedelai menjadi tahu mengalami perubahan wujud apa ya kira-kira? Pasti mengalami banyak perubahan wujud yang terjadi. Yuk kita bahas mengenai proses pembuatan tahu. Nah, sebelum kita membahas tentang proses pembuatan tahu, terlebih dahulu kita akan membahas tentang asal-usul tahu. Selain tempe, makanan yang juga kaya manfaat buat kesehatan dan memiliki rasa super enak adalah tahu. Tahu adalah sumber protein nabati yang bisa diolah menjadi berbagai masakan lezat dan menggugah selera. Selain kaya gizi, tahu juga dipercaya dapat mencegah penyakit seperti menurunkan kolesterol sehingga dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan diabetes. Walau tahu sangat mudah ditemukan di berbagai kota atau daerah di Indonesia, tahu sebenarnya bukan makanan asli Indonesia. Tahu adalah makanan yang berasal dari Tiongkok, Cina. Beberapa pendapat menyebutkan jika tahu diciptakan di Tiongkok Utara sekitar tahun 164 sebelum Masehi oleh seorang pangeran bernama Liu An. Pangeran dari kota Huainan selama dinasti Han. Huainan sendiri adalah daerah penghasil kacang kedelai dengan jumlah melimpah. Tahu sendiri mulai keluar dari Tiongkok pada masa dinasti Tang. Tahu masuk ke Jepang yang kemudian dikenal dengan istilah tofu di sana. Selanjutnya, tahu juga mulai tersebar luas ke berbagai negara lain di dunia seperti Vietnam, Korea, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Berikut ini proses pembuatan tahu. Yang pertama, pencucian kedelai. Setelah memilih kedelai yang berkualitas baik, kedelai langsung dicuci bersih. Setelah itu, kedelai dan kulitnya dipisahkan menggunakan alat khusus. Kemudian kedelai direndam selama 8 jam. Yang kedua, proses penggilingan dan pemasakan. Kedelai lalu digiling hingga menjadi seperti bubur. Setelah kedelai hancur, kedelai dimasak dengan hati-hati, tidak sampai mendidih. Yang ketiga, proses penyaringan. Saring bubur kedelai bersama air asam sambil diaduk secara perlahan sampai menggumpal. Yang keempat, proses pemisahan air. Nah,
Setelah proses penggumpalan, air asam dibuang dan bubur kedelai bisa dicetak. Yang kelima, proses mencetak tahu. Proses penyetakan dilakukan menggunakan saringan tahu dan dipres agar tahu lebih padat. Yang keenam, proses perebusan dengan kunyit. Khusus untuk pembuatan tahu Bandung, tahu yang sudah jadi direbus kembali menggunakan kunyit yang ditumbuk. Nah, berdasarkan informasi mengenai proses pembuatan tahu tersebut, kita dapat melihat dan mengetahui berbagai macam perubahan wujud yang terjadi. Di antaranya, yang pertama, mencair, terjadi pada kedelai yang menjadi bubur. Yang kedua, menguap, terjadi pada saat proses memasak kedelai. Yang ketiga, membeku, terjadi pada bubur kedelai yang telah berubah menjadi tahu. Nah, kesimpulannya adalah ada banyak sekali keajaiban perubahan wujud benda yang terjadi di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Mengalami perubahan wujud apa sajakah gambar di bawah ini? Kerjakan di buku tugas kalian. Kemudian foto jawaban kalian dan kirimkan ke grup WhatsApp. Saya tunggu ya, paling lambat jam 12 malam. Terima kasih. Selanjutnya, materi tentang kesetaraan satuan waktu. Nah, sekarang anak-anak coba tebak menunjukkan pukul berapakah jam tersebut? Ya, benar sekali. Pukul 7.30. Dibaca pukul 7:30 atau pukul 7:30. Nah, berikut ini macam-macam satuan waktu yang wajib kalian ketahui. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 1 hari sama dengan 86.400 detik. 1 hari sama dengan 1.440 menit. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 tahun sama dengan 365 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 tahun sama dengan 52 minggu. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Dan 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Itu adalah merupakan satuan waktu yang wajib kalian ketahui, bahkan wajib kalian hafalkan. Berikut ini hubungan antar satuan waktu. Tangga yang paling atas adalah jam. Tangga yang nomor 2, menit. Tangga yang ketiga, detik. Jadi urutannya jam, menit, lalu detik. Tiap kali turun 1 tangga dikali 60. Tiap kali naik 1 tangga dibagi 60. Nah, anak-anak, Bu Iis punya lagu nih mengenai hubungan antar satuan waktu, biar kalian lebih mudah untuk menghafal menggunakan nada Twinkle Twinkle Little Star. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Hubungan antar satuan waktu, jam, menit, lalu detik. Turun 1 dikali 60, naik 1 dibagi 60. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik.
1 jam 3600 detik. Itu semua hubungan antar satuan waktu yang wajib kita tahu. Selanjutnya kita membahas ke contoh soal. Perhatikan contoh berikut. Soal yang A, 2 jam 30 menit sama dengan titik-titik menit. Yang B, 3 menit 25 detik sama dengan titik-titik detik. Yang C, 180 menit sama dengan titik-titik jam. Berikut penyelesaiannya. 2 jam 30 menit sama dengan 2 jam ditambah 30 menit. Nah, ini karena yang ditanyakan adalah menit, maka jam kita harus merubahnya menjadi menit. Masih ingat kan anak-anak mengenai tangga hubungan antar satuan waktu? Dari jam ke menit turun 1 tangga. Oleh karena itu berarti 2 jam dikali 60 menit. Kemudian yang 30 menit tetap tidak berubah karena ini yang ditanyakan dari menit ke menit. Kemudian 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit ditambah 30 menit. Hasilnya sama dengan 150 menit. Soal nomor 2, 3 menit 25 detik sama dengan 3 dikali 60 detik. Kenapa kok dikali 60? Karena dari menit ke detik itu turun 1 tangga. Oleh karena itu dikali 60 ditambah 25 detik sama dengan 3 kali 60 sama dengan 180 detik ditambah 25 detik sama dengan 205 detik. Soal yang C, 180 menit sama dengan titik-titik jam. Nah, ini dari menit ke jam. Dari menit ke jam itu naik 1 tangga, berarti dibagi 60. 180 dibagi 60 hasilnya sama dengan 3 jam. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan soal yang ada di buku Bu Pena halaman 73. Ayo berlatih. Nah, kesimpulannya, untuk mengonversikan waktu, maka harus melihat dulu hubungan antar satuan waktu. Oleh karena itu, kalian harus hafal mengenai hubungan antar satuan waktu agar kalian lebih mudah untuk mengerjakan. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah paham? Jika ada yang belum paham mengenai pembelajaran hari ini, silakan bertanya di grup WhatsApp kelas 3A. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.